Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian dimanapun kalian berada? Kesempatan kali ini kita akan coba belajar eh, pendidikan agama Islam, khususnya untuk anak-anak Bapak kelas 7, untuk 7A, 7B, dan 7C. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa supaya apa yang akan kita pelajari nantinya bermanfaat untuk kita dan memberikan efek pahala untuk orang-orang tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak Bapak sekalian, kita akan melanjutkan materi kita untuk semester kedua ini, yakni tentang hukum bacaan alif lam. Jadi di dalam Al-Quran atau saat kita membaca Al-Quran itu kita tidak bisa terlepas dari dua huruf ini, alif dan lam. Misal as-somadu itu alif lam sod mim dal. Itu kenapa bisa as-somadu bukan al-somadu dan seterusnya? Itu kita tidak bisa lepas dari yang seperti itu. Oleh karena itu, supaya kita tidak salah ketika membacanya, maka kita membutuhkan ilmu atau kunci supaya kita tetap tepat membacanya. Baik ketika membaca di awal-awal Al-Fatihah atau dimanapun kita membaca Al-Quran, kita tepat melafadzkan hukum bacaan alif lam atau hukum bacaan al. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, hukum bacaan al ini ada dua jenis. Satu al-qamariyah dan yang kedua al-syamsiyah. Ya. Al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Gitu. Enaknya membedakan seperti itu secara bacaan. Al-qamariyah, asy-syamsiyah, bukan al-syamsiyah. Kalau kita mau melatih ingatan kita supaya kuat, kita ngingatnya begitu saja. Baiklah, apa itu al-qamariyah? Iya. Al-qamariyah adalah hukum bacaan apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf-huruf qamariyah. Jadi huruf hijaiyah itu jumlahnya kan ada 28. Nah, 14-nya itu disebut huruf-huruf qamariyah. Lalu apa huruf-hurufnya itu, Pak? Ini dia huruf-hurufnya. Alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Ada 14 ya. Kita ingat kembali, apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf 14 ini, salah satu saja. Misal alif lam, setelah alif lam, setelah lam adalah huruf ba, maka kata tersebut dihukumi al-qamariyah, alif lamnya dihukumi al-qamariyah. Jadi misal alif lam habis lam ba, maka bacanya alba, misal kata gitu. Atau setelah lam hurufnya kaf, ya berarti alka. Gitu. Cara membacanya, huruf lamnya itu muncul atau terbaca. Lam sukun kan bunyinya Misal alif dan lam sukun bacanya al. Kalau lam fathah la, lam kasroh li, lam domah lu.
Ya. Kalau tidak tahu fathah atau kasroh, fathah itu baris atas, kasroh itu baris bawah. Ya. Begitu. Contohnya apa, Pak? Ini. Untuk kalian nanti ketika mencari tugas atau mengerjakan tugas, ini Bapak kasih caranya. Yang pertama adalah kita harus cari dulu syarat pertama. Apa tadi dibilang? Alif dan lam. Kita urut dari huruf pertama. Mana alif habis alif lam? Ini alif habis alif nun. Ini alif habis alif alif lagi. Ini alif habis ini ain, bukan lam. Lanjut. Oh, ini ada alif. Habis alif lam, ketemu dia. Berarti alif lam, syarat pertama tercukupi. Syarat kedua, ternyata setelah lam huruf kaf. Kaf ini masuk huruf-huruf komariah bukan? Nah, kita akan ulas tuntas. Ya. Al-Kautsar. Kita lihat syaratnya tadi apa? Al-Qamariyah, alif lam bertemu dengan salah satu huruf Qamariyah, alif, ba, dan seterusnya. Pada kata Al-Kautsar ini sudah ada syaratnya. Tapi apakah benar ini termasuk salah satu contoh Al-Qamariyah? Kita buktikan. Iya. Alif dan di sini alif. Nah, yang dimau dari Al-Qamariyah ada alif. Lalu yang kedua ada lam sukun. Ini huruf lam. Ini yang dimau juga lam sukun. Nah, sekarang penentunya masuk Qamariyah kah dia? Ini buktinya. Kaf. Ternyata kaf termasuk salah satu huruf Qamariyah. Ini dia hurufnya. Kaf, ini juga kaf. Kalau kaf sendiri bentuknya seperti ini, tapi kalau kaf gandeng dengan huruf lain bentuknya seperti ini. Tidak lagi ada seperti hamzahnya. Kita ulang. Syarat yang pertama ada alif. Ya, alif ini boleh fathah, boleh dhamma, bebas. Syarat yang kedua ada lam sukun. Iya. Syarat ketiga ada huruf kaf. Kafnya juga harus berharokat, tidak boleh kafnya sukun ya. Setelah lam sukun tidak boleh kafnya sukun. Harus berharokat. Boleh baris atas, boleh baris bawah, atau boleh dhamma. Ya. Cukup mengerti ya sampai sini. Tapi kita akan berikan contoh yang kedua supaya kita bisa lebih faham dengan baik. Contoh yang kedua mana, Pak? Pada ayat berikut ini ada satu lagi contoh Al-Qamariyah. Mana dia? Iya. Al-Abtar. Ya. Kita perbesar Al-Abtar. Apakah Al-Abtar ini juga masuk huruf-huruf masuk hukum bacaan Al-Qamariyah? Kita buktikan saja. Pertama, alif. Ini itu dia yang dimau dari Al-Qamariyah, ada alif. Kemudian lam sukun. Itu udah dua syaratnya cukup. Sekarang tinggal penentunya. Penentu bahwa dia hukum bacaannya Al-Qamariyah. Bahwa Al-Abtar ini Al-Qamariyah, penentunya ini syarat yang ketiga. Iya, alif lagi. Apakah alif ini huruf Qamariyah? Kita lihat ke atas. Kita lihat. Iya, ternyata alif adalah huruf Qamariyah, maka syaratnya sudah penuh. Dan Al-Abtar ini dihukumi hukum bacaan Al-Qamariyah. Alif lamnya ini hukum bacaannya adalah Al-Qamariyah. Sampai di sini paham ya? Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan subscribe supaya video berikutnya ketika
Bapak kirimkan, kalian dapat informasi dan tidak ketinggalan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ya. Dan buat anak-anak Bapak sekalian yang dirasa kurang paham, nanti bisa diulang lagi videonya. Kita lanjut. Al-Qamariyah sudah selesai, kita akan masuk Al-Syamsiyah. Apa itu Al-Syamsiyah, Pak? Al-Syamsiyah yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah. Kalau yang pertama tadi adalah salah satu huruf Qamariyah, maka yang kedua ini adalah salah satu huruf syamsiyah. Jika pertanyaannya seperti ini, jawabannya benar. Iya. Huruf-hurufnya adalah ta, tha, da, da, ro, za, sin, shin, shod, do, to, lo, lam, dan nun. Ada 14 juga. Ini adalah huruf-huruf syamsiyah. Cara membacanya, Pak? Cara membacanya adalah dengan menghilangkan suara lam sukun pada kata al-nya. Jika Al-Qamariyah itu membacanya jelas al, maka al-syamsiyah lamnya hilang. Gitu. Contohnya apa? Kita ambil contoh pada surat An-Nas. Pada surat An-Nas ini ada beberapa contoh syamsiyah dan ada contoh Al-Qamariyah. Tapi Al-Qamariyah sudah kita bahas. Kita akan coba al-syamsiyah. Mana saja huruf hukum bacaan al-syamsiyahnya, Pak? Ini dia. Ada 1, 2, sama ya. 3, masih sama. 4, sama. 5, sama. Karena katanya sama, kita ambil satu saja contohnya. Kita perbesar. An-nasi. Ya, sama ya. Sinnya harokat kasroh, di sini juga harokat kasroh. Apakah al-nasi ini alnya dihukumi syamsiyah, Pak? Kita buktikan saja. Syarat syamsiyah: 1, ada alif lam. 2, salah satu huruf syamsiyah. Ta, tha, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, la, na. Nah, kita buktikan an-nasi ini adalah Al-Qamariyah. 1, ya, alif ada, lam juga ada, non juga ada. Ya. Ini non gandeng sama alif, tapi ini non sendiri. Tidak mengapa, yang penting sama-sama non. Maka al-nasi itu dilarang dibaca al-nasi, tapi an-nasi, karena yang diminta tadi adalah lamnya tidak terbaca. Ini tidak terbaca, berarti ini langsung ke sini. An-nasi. Gitu ya. Ya, kita lanjut contoh yang kedua. Ada satu lagi pada surat An-Nas. Mana dia, Pak? Iya. Alladzi. Apakah alladzi adalah alnya dihukumi syamsiyah? Kita lihat. Alladzi ini asal katanya alif, lam sukun, lam fathah, dan huruf za serta ya. Mengapa kok di Al-Quran ditulisnya seperti ini, Pak? Karena lamnya mengalami i'lal. Atau orang Arab mengatakannya untuk penghematan kata. Misal, ini bacanya gimana? Alladzi. Ini bacanya al-ladzi. Sama saja kan? Untuk menghemat kata supaya tidak boros katanya, maka ketika ada dua huruf yang sama persis, bukan sama persis, memang sama, yang pertama sukun dan yang kedua fathah, maka ini boleh diganti dengan tasdid. Ya, kita buktikan bahwa al-ladzi ini
alnya al-syamsiyah. Syarat pertama, alif sama alif. Yang kedua, lam sama lam. Dan yang ketiga, lam lagi. Dan lam yang kedua ini adalah termasuk huruf syamsiyah. Makanya alladzi dihukumi al-syamsiyah. Sekali lagi Bapak ingatkan, buat anak-anak Bapak sekalian yang belum terlalu paham, silahkan kalian ulang-ulang videonya hingga kalian paham. Untuk anak Bapak yang sudah paham, kita akan lanjutkan ke tugas. Tugas yang pertama, salinlah surat Al-Falaq di buku kalian. Setelah disalin, maka kalian lingkarilah mana yang tergolong Al-Qamariyah dan mana Al-Syamsiyah. Kirim tugasnya ke link yang ada di kolom komentar nanti ya. Di deskripsi. Kemudian jangan lupa absen. Linknya juga terdapat di deskripsi. Supaya apa? Supaya Bapak mudah untuk mengambil nilai kalian. Terima kasih. Sampai di sini. Semoga bisa kita amalkan bersama dan bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.